Oke, ini kelihatannya di dalam. Cuman di sini agak menganga, tuh kelihatannya menganga sedikit. Nggak apa-apa lah, semoga isinya aman. Selamat datang di Kudui Channel. Ya, kita akan unboxing satu earphone lagi. Kali ini produknya dari mana? Ini GKZ official store ya. Oke. Jenisnya nggak ditulis ya. Oke. Ya sudah, tidak ditulis serinya apa. Tapi saya pesannya AK6. Oke, mari kita buka bungkusnya. Oke, yang sekarang ini bungkusnya putih ya. Biasanya bungkusnya hitam bubble wrapnya, dan di sini kelihatan ada dusnya warna coklat. Ya, sepertinya ada yang berbeda di bagian dalamnya ya. Biasanya kita begitu buka bubble wrap, kita langsung disuguhi kalau KKZ ada cover KKZ warna hitam. Kemudian di dalamnya ada kopernya. Oke, yang sekarang seperti apa bungkusnya? Tanpa lama-lama, yuk. Benda tajam pakainya hati-hati. Oke, ini kelihatannya di dalam. Cuman di sini agak menganga, tuh kelihatannya menganga sedikit. Nggak apa-apa lah, semoga isinya aman. Bentar. Yep. Nah, ini dia yang saya maksud. Jadi sudah langsung hitam seperti ya KKZ yang lain gitu ya. Oke, mari kita buka saja isinya. Oh, kita dapat ini teman-teman. Jadi ini kayak KKZ AK9 ya. Teman-teman bisa cek di sini. Kita dapat fitur yang sama. Mungkin dari setiap yang seri AK gitu kita dapat ini kali ya. Jadi ada karet tambahan, ini untuk hook di telinga, cantolan gitu ya. Ya istilahnya hook. Oke, kayak gini. Terus isinya, ya kosong ya, udah nggak ada apa-apa lagi seperti biasa. Oke, isinya. Oh. Ya, ini kita dapat tambahan ear tips bagian silikonnya ini. Ada 1, 2, 3 pasang. Jadi kemungkinan ini biasanya kalau 3 pasang, ini warnanya beda ya, ini putih dan ini hitam. Biasanya di sini S, M dan L. Nah, yang dipasang di sini M, jadi kita dapat 2M, atau ini malah ya sama, kita dapat 2 ukuran M. Kayaknya gitu, nanti kita bongkar. Oke. Langsung ke produknya. Ya, ini desainnya ya sama kayak yang AK9 ya teman-teman, cuman yang ini lebih sederhana. Di AK9 kita di sini ada semacam PCB atau papan elektronika itu yang ada solder-soldernya, itu warna merah kalau yang AK9. Kalau di sini kita langsung bisa lihat di bagian dalamnya. Ini kelihatan ya. Nah, ini kita langsung disediakan driver, langsung kelihatan drivernya di situ, dynamic karena bulat. Ya, dari ukurannya ini di atas 10. Gede banget. Dan dia desainnya agak gendut. Tapi nggak tahu juga nanti kenyamanannya seperti apa ya. Oke, sebelum bahas lebih lanjut soal driver, kita dari ekornya dulu. Kita bongkar ini dulu. Oke. Ya, di ekor ya ada pengamannya. Jack baru. TRRS stereo. Golden plated dan desainnya lurus. Wah, ini rubber. Ini empuk. Pegangannya nih jadi kencang banget teman-teman, karena dia terbuat dari karet yang keset gitu ya. Oke, dia kuat dan kabelnya juga. Nah, kabelnya juga keset banget ini.
Jadi kayak masih lengket-lengket gitu kalau dipegang. Nah, membekas lengketnya. Tapi nanti kalau udah sering dipakai pasti lengketnya juga hilang. Oke, dia kuat dari ekornya, kemudian di bagian splitter. Splitter sekaligus di sini kontrolnya. Ada satu tombol. Ini ya tombol biasalah nih pasti untuk terima dan tutup telepon, dan di sini ada slide untuk volume. Oke. Oh, mulus ini, lembut, empuk banget. Gesernya empuk banget teman-teman. Nah, ini empuk banget. Ya, splitter cukup kuat, dia bahannya plastik, nggak dilapis rubber karena dia kontrol ya, otomatis tombol di sini susah kalau misalnya menggunakan rubber. Kemudian ini hanya lebih kecil dari ini, splitternya kanan dan kiri, kuat juga sama. Dan nah ini dia, kita mulai bahas kepalanya. Oke, ini ya, ini kan di fitur tadi kita dapat. Ya ini karena masuknya dari atas, ini mulutnya dari atas, jadi kita bisa kanan dan kiri sama saja. Kita langsung pasang saja untuk contoh satu. Oke, nah seperti ini ya teman-teman. Jadi dia akan menjepit. Oh, ini jadi lebih menjepit lagi. Nah, beda ya kalau sudah dipasangin dan enggak. Yang belum dipasangin dia agak longgar gitu. Jadi enggak, kalau dipakai di telinga cuman mengandalkan kuatnya nancep di telinga ini. Tapi kalau sudah pakai hook, dia kan ya dicantolin di telinga, jadi dia nggak gampang jatuh. Nah itu. Oke, dari housing ya ini bedain kanan kirinya, dia ini gede banget ya, R dan L. Jadi ya nggak ada penanda tertentu sih yang membedakan kalau misalnya kita mau pakai kanan dan kiri. Tapi biasanya kalau lebih gampang nggak perlu baca ini ya, tinggal kita pegang drivernya ke arah mana dari lengkungannya ini. Nah kalau ke arah kiri berarti dia kanan, kalau ke arah kanan dia berarti kiri, gitu aja. Hadapnya kan ke depan, telinga kita begini gitu ya. Oke, seperti itu. Dan di sini kita disediakan sebuah housing yang transparan, kelihatan drivernya lebih dynamic, dan ini terlihat besar ya teman-teman. Saya rasa lebih nih dari 10 mm. Dan driver yang lebih besar gini, dia cenderung lebih besar bassnya. Biasanya gitu. Oke, ini ada lubang apa lagi nih? Jadi di sini kayak ada saringan lagi sama kayak bagian depannya. Oke, kita buka dulu ini. Oke, ini nozzle-nya. Satu bagian ya, maksudnya satu cetakan, dia sama-sama dari plastik. Dan jangan pikir yang kayak gini bisa dilepas ya teman-teman ya. Ngelepasnya harus dengan hati-hati, ini harus pakai kayak congkel ya. Di sini tadi saya lihat, nah ini ada lubang di sini, biasanya ini untuk membuka klek gitu. Kalau misalnya servis gitu. Ya, oh ya, ini bagian tipsnya, coba kita bandingkan. Yang disediakan apa saja. Iya, ini dia. Jadi, ear tips yang disediakan ini dia lebih tipis dibanding yang sudah terpasang. Biasanya sih yang terpasang ini medium. Nah, ini kita coba bandingkan ukurannya. Sedikit lebih besar ya teman-teman ya yang disediakan di sini stoknya. Jadi dia berarti karena dia lebih besar ini, small, medium, large, dan extra large. Nah, gitu. Jadi semakin besar jangkauannya ya, karena disediakan 4. Nah, oke. Di sini juga ada jepitannya. Jadi kalau di mikrofon biar nggak, kalau kita telepon gitu kan, mikrofonnya gondal-gandul kemana-mana gitu. Nah, kita bisa jepit saja di sini. Ya, gini ya teman-teman. Nah, ini karena dia masih sempit, jadi muatnya hanya untuk yang di kabel kecilnya aja jepitannya ini. Kalau di kabel besar mungkin agak sedikit dipaksa, tapi saya khawatirnya nanti patah gitu. Ya, karena kalau di kabel yang kecil gini nanti seperti percuma aja kita nempel nanti di telinga kita itu nyantol. Ininya merosot, jadi mikrofonnya sama aja di bawah gitu. Jadi mungkin bisa diusahakan untuk nyantol di kabel yang besar.
kabel utamanya ini ya. Oke, begitu ya, dan sepertinya hanya ini saja yang bisa saya coba uraikan dari apa yang kita dapat di Gigaset AK6. Nah, jadi ya Gigaset tidak menyediakan hal yang aneh-aneh di dalam. Fiturnya hanya satu hook ini, dan ini hooknya lebih rapat daripada yang saya dapatkan ketika saya unboxing AK9. Yang unboxing AK9 itu dia hooknya agak kendor, jadi ketika dia dicantolkan, dipasang seperti ini, kabelnya keluar. Nah gitu. Tapi kalau yang sekarang ini rapat banget, karena ya tangan aja masih kerasa lengketnya gini teman-teman. Jadi dia rubbernya semuanya mayoritas karet. Oke, ya hanya ini saja yang bisa kita bahas dari unboxing Gigaset AK6 ini. Fitur apa saja yang kita dapatkan, seperti apa penampakan produknya, seperti apa kualitas kabelnya, kekuatan kabelnya, dan bagaimanakah kualitas dari suaranya. Kita nantikan di video review dari Gigaset AK6 ini. Dan nanti akan saya buat perbandingan sesama AK6 dan AK9 di video lainnya lagi. Oke, sepertinya hanya sampai di sini. Jika teman-teman memiliki pengalaman lain dalam membeli AK6 ini, bisa di-share di kolom komentar. Apakah teman-teman menerima kekecewaan atau bahkan lebih, dapat fitur lebih, siapa tahu ada bonus apa gitu. Silahkan di-share saja di kolom komentar. Baik, sekian dari saya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Good Channel.